Balik lagi sama Tretan Acong di sini. Gimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Dan jangan lupa tetap di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan. Habis cuci tangan langsung klik tombol subscribe, komen, dan like, dan bagikan ke sosial media kalian kalau merasa ini bermanfaat, supaya channel saya terus berkembang dan kita bisa saling berbagi informasi yang menarik tentang seputar orang-orang Madura dan hal-hal yang menarik untuk diulik di Madura. Oke. Ya Tretan, kali ini saya mau ngebahas tentang yang ikonik gitu dari Madura sendiri, yang biasa orang kalau udah sebut Madura ya kenalnya ini. Apa itu kira-kira? Kira-kira Tretan tahu nggak apa? Iya Tretan, bener, kerapan sapi. Tahu kerapan sapi? Ya, ini dia. Kerapan sapi sendiri Tretan ialah sepasang sapi yang diikatkan dengan kayu di tengahnya dan ada joki di tengah yang dipacu sedemikian rupa, dan ini biasanya treknya itu sekitar 100 meter, berjalan sampai 10 detik sampai 1 menit Tretan dalam jangka 100 meter. Wih, keren gak tuh? Sapi loh, ini bukan kuda. Ya Tretan, kerapan sapi sendiri itu di sini kelihatannya unik banget ya. Kenapa nggak unik gitu? Orang sapi hewan yang slow, hewan yang enjoy gitu, nggak pernah kelihatan lari. Ini bisa dipacu sedemikian rupa, dikerap sedemikian rupa menjadi sapi balap. Iya Tretan. Sebelumnya saya mau kenalin dulu kerapan sapi itu. Kerapan sapi biasanya diadakan di bulan Agustus sampai dengan September ya. Dan finalnya itu biasanya September sampai Oktober untuk merebutkan Piala Gubernur. Oke Tretan, buat yang belum tahu tentang kerapan sapi, yaitu adalah sapi yang dikerap ya. Kalau misalnya istilahnya itu ya sapi pacu gitu, atau sapi balap kerennya. Kerapan sapi sendiri di sini awal mulanya berasal dari latar belakang tanah Madura yang agak tandus, yang agak kering gitu ya. Jadi menyulitkan orang-orang Madura buat bercocok tanam. Akhirnya sebagian orang Madura yang ada di pesisir mereka memilih untuk jadi nelayan, dan sedangkan sebagiannya lagi memilih untuk beternak. Basic dari awal mula terjadinya kenapa bisa ada kerapan sapi ini Tretan. Dan suatu ketika ada seorang ulama dari Sumeneb yang bernama Syekh Ahmad Baidowi ya. Syekh Ahmad Baidowi ini memberi terobosan baru buat masyarakat Madura. Jadi sapi itu diikat dengan sebilah bambu ya. Sapi diikat dengan sebilah bambu tengahnya. Akhirnya di situ disebutlah dengan oleh masyarakat Madura namanya nangkeleh. Nangkeleh sendiri di sini ialah kalau kata orang sini membajak sawah pakai sapi itu nangkeleh kalau di Madura. Nangkeleh sendiri di sini makanya dicari sapi-sapi yang kuat, karena tekstur tanah di Madura itu agak keras juga agak kering gitu kan. Jadi makanya dicarilah sapi-sapi yang kuat. Nah disinilah awal mula terjadinya kerapan sapi yang bergulir hingga sampai saat ini menjadi tradisi yang menjadi identik dengan rakyat Madura. Dan sebelum melakukan kerapan sapi ini Tretan, biasanya orang-orang akan menggiring sapinya mengelilingi trek gitu ya. Mengelilingi lapangan pacunya dengan musik soronen khas Madura sebelum melakukan kerapan sapi. Iya Tretan, kerapan sapi sendiri di sini ada 4 fase babak pertandingan. Pertama, seluruh delegasi akan diadu di satu pertandingan gitu ya, dan menentukan kelompok mana yang kalah dan kelompok mana yang menang. Akhirnya menjadi 2 kelompok gitu. Dan kelompok yang kalah dengan kelompok yang kalah, kelompok yang menang dengan kelompok yang menang. Dan sementara babak keduanya Tretan, antara yang menang lawan yang menang, yang kalah lawan yang kalah, untuk mencari delegasi dari grup masing-masing. Dan babak ketiga inilah akan dipilih 3 pasang sapi dari kelompok masing-masing untuk bertanding lagi nanti di babak keempat. Babak ketiga ini biasanya dipilih jadi juara 1, 2, 3 dari kelompok masing-masing, kelompok kalah sama kelompok menang gitu ya. Nah, kelompok menang 3, kelompok kalah 3. Nah, ini nanti di babak keempat dipertemukanlah dan cari juara 1, 2, dan 3 gitu ternyata. Jadi 4 fase kerapan sapi di sini ada 4 tahapan ya tadi. Dari mulai semua terus dibagi menjadi yang kalah yang menang, terus di yang kalah pertandingannya, yang menang pertandingannya. Itu dipilih 3-3, diadu lagi nyari 1 sampai 3. Inilah baru ketemu juara dari kerapan sapi itu Tretan.
Sementara itu Tretan nggak sedikit yang mengkritik tentang adanya kerapan sapi ini, karena sebagian ulama menganggap bahwa kerapan sapi ini ada ritual yang menyakiti sapi. Karena ya kalau kita pikir ya Tretan ya, sapi yang hewannya santai gitu bisa lari kenceng itu pasti ada sesuatu yang nyodok dia kan gitu ya. Jadi sebagian ulama menganggap bahwa ini haram gitu karena dia menyakiti sapi. Tapi tetap sebagian juga ada yang tetap ngeyel untuk melakukan kerapan sapi ini. Tapi juga harus dijaga, diseimbangkan, jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada melukai sapi atau semacamnya, karena ini tradisi. Jangan sampai merusak tradisi, juga jangan sampai ada yang tersakiti gitu ya. Ya udah Tretan, mungkin itu aja buat kali ini. Saya mau ngebahas tentang kerapan sapi. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa like video ini supaya saya bisa terus berkarya, bisa terus memberi informasi buat kita semua biar terus membangun. Jangan jadikan diam di rumah ini sebagai ajang bermalas-malasan ya Tretan. Justru kita semakin di rumah ini lebih banyak berkarya dari rumah. Jadi nanti kalau kita sudah dibolehkan lagi untuk aktivitas seperti biasa, pandemi COVID ini sudah selesai, jadi kita punya pembelajaran selama kita karantina di rumah. Ya nggak Tretan? Oke, di situ aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga bagikan ke sosial media kalian bila ini bermanfaat. Salam Situng Dara, tetap berkarya. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.